kalau udah nandu ada kali satu kampung ikut karena kan ganti-gantian. Karena pionir paling pertama kan kita sendiri. Gimana kita mau ngasih impact positif buat sekitar kita kalau kita sendiri udah nggak aware nih sama diri kita sendiri. Yang ditekankan adalah stunting itu adalah manifestasi dari sebelumnya. Makanya banyak yang bilang persiapan untuk jadi seorang ibu tuh nggak mudah. Halo guys, kembali lagi di Ngobrol Ini Tempatnya. Oke. Hari ini kita bersama guest star kita yang keren abis ini guys. Dengan siapa? Dari siapa? Aku Rinda. Wow, dan Panggilnya Rain ya? Rain. Rain. Biar seru ya. Ada Boleh. Boleh banget ya kan. Dengan co-host kita juga itu ada Temi. Oke. Oh iya. Host kita ini siapa namanya nih kalau boleh tahu nih? Aku perkenalkan diri dulu. Aku host utama di sini. Aku Adelia ya. Jadi hari ini kita akan mengobrol bersama Karinda yang katanya dia adalah seorang dietitian. Wow, keren banget. Real Atau tidak? Tonton Benar keseruannya. tidak. Oke. Nah, boleh banget nih. Kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya Kak. Nih. Silakan Karinda untuk memperkenalkan diri dulu. Tempat tanggal lahirnya juga boleh nih untuk diperkenalkan. Jangan lupa kasih kado tapi ya. Boleh. Oke. Nama aku Rinda Oktora, you can call me Rain. Biar agak manja gitu, Rain. I'm the typical of Libra. Aku lahir 7 Oktober 1998. 24 years struggling this life. Oke, quarter life crisis ya. Iya, quarter banget. life crisis banget. Seperempat abad, almost. Almost. Nah, Karinda ini nih kan seorang Libra. Nanti kita udah bahas horoskop ya guys. Merasa ada ketertarikan dengan dunia yang Karinda jalani sekarang nih? Gimana ceritanya nih Kak? Gimana ya? Mau diceritain nggak? Boleh dong. Dengan ketertarikan sekarang karena apa ya? Karena kalau bicara horoskop mungkin Libra tuh tipikal yang well balanced. Jadi dan perfectionist, adventurous. Jadi kayak aku lebih tertantang sih sama apa yang aku jalanin sekarang. Jadi emang apa yang ada di depan mata tuh aku perdalam sih. Gitu sih kalau aku. Walaupun itu sulit ya. Iya. Walaupun sulit. Walaupun tertatih-tatih. Enggak sih. Tapi tetap bercanda. ini ya. Aku bisa gitu ya. Ya, aku gitu sih. Menarik. Kamu mau nemenin aku? Apa tuh? Aku bisa gitu. Aku juga bisa. Sama-sama bisa ya. Betul, Nah, bisa gitu. Nah, nih profesi Karinda ini sekarang apa nih Kak? Bisa disebut apa? Aku apa ya? Aku ex Purna tenaga kontrak khusus dari Kementerian Kesehatan, namanya Nusantara Sehat. Jadi sekarang setelah Purna per Oktober tahun lalu aku freelance di bidang public speaker dan also work remote untuk dietetik online consultation. Terus juga aku sibuk di kepengurusan HIPAL Gizi dan keanggotaan Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia tapi cabang Kota Bandar Lampung. Dan aku juga sibuk jadi member di salah satu platform media edukasi gizi di Instagram, Ngobrol Asik Ahli Gizi atau ngazi.id gitu sih. Nah, nih kan tadi Karinda udah cerita dan sharing kesibukannya. Nah, kan kita suka tahu nih banyak info tentang nutrisionis, tentang dietitian, dan tentang ahli gizi, serta kadang ada yang bilang bedanya sama dokter gizi apa. Oke. Jadi secara singkatnya ya, mungkin aku bakal jelasin secara singkat supaya bisa pada ngerti. Perbedaannya nutritionist dan dietitian itu sama-sama ahli gizi. Cuman dietitian itu seseorang yang melewati sekolah diploma dan teruji kompetensi serta punya surat tanda registrasi. Begitupun nutritionist, cuman bedanya adalah nutritionist adalah pendidikan strata gitu. Dan sama-sama teruji kompetensi juga terregistrasi dengan tanda STR gitu. Perbedaan mereka berdua ini, kalau nutritionist mungkin kompleksnya dan concernnya dari sekolah pun mereka concernnya ke 80-70%, 80% itu teori. Beda dengan dietitian yang memang, karena sekolah diploma kan vokasi itu memang titik beratnya di praktek gitu. Jadi mungkin kayak contoh kecilnya kayak pembuatan menu dan lain-lain, bukan nutritionist nggak bisa, cuman kompleksnya di dietitian. Terus juga kayak dietetik untuk penyakit dan lain-lain itu kompleksnya di dietitian gitu.
nutritionist itu sifatnya lebih universal, ilmunya lebih luas. Nah kalau untuk dokter gizi sendiri, pastinya dokter gizi itu seseorang yang pernah melewati masa pendidikan dokter dengan spesialisasi gizi. Dan di Indonesia tuh spesialisasi gizi tuh kayak spesialisasi gizi klinik gitu. Dan dia tuh khusus untuk penyakit, untuk konsultasi penyakit dan lain-lain. Dan dia biasanya tandem sama spesialisasi lain gitu, kayak dokter spesialis apa itu barengan tuh sama dokter gizi gitu. Kolaborasi, semua sih kolaborasi ya, cuman kayak lebih dokter gizi itu lebih kolaborasinya lebih inilah gitu sama yang lain. Gitu sih bedanya. Gitu. Nah berarti Karinda ini sekarang sebagai dietitian. Ya. Ih keren banget ya guys. Wah, baru 24 tahun sudah sehebat ini. Wah tepuk tangan dulu dong buat Karinda. Terus untuk semuanya. Terus ini kak kan dengar kakak pernah menjalani pengabdian ya. Nah, pengalaman apa nih kak yang paling berkesan selama kakak tuh mengabdi? Mungkin karena aku mengabdi di tempat yang sangat terpencil, tertinggal, dan terisolir. Itu the really craziest experience that I have, dan unforgettable pasti. 2 tahun loh, bayangin 2 tahun tanpa akses internet, listrik yang masih sangat terbatas, infrastruktur yang jauh dari kata merdeka. Itu sih yang benar-benar the craziest experience dan benar-benar unforgettable buat aku selama mengabdi ya. Wah itu kalau kita ya Gen Z udah stres guys tanpa internet. 2 tahun ya, aduh. Out of the comfort zone, gimana sih rasanya gitu ya, secara kaum milenial yang. Kalau boleh tahu di mana ya kak tempatnya tadi? Iya tadi sempet kayak terpencil gitu. Indonesia ini masih ada ternyata tempat yang seperti itu. Indonesia loh ini guys, ini masih di Indonesia ya. Mungkin kalau search di Google Maps nggak seberapa masuk, nggak bisa dicari malah. Namanya Rampi, Kecamatan Rampi, Kabupatennya Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di Kabupaten Luwu Utara itu mungkin yang terkenal Masamba ya, karena itu yang kemarin sempat ada bencana alam. Nah dari Masamba itu antar tetangga kecamatan sama si Rampi. Nah aku di Rampinya, dari Masamba ke Rampi aja itu butuh waktu 1 hari 1 malam dengan darat. Padahal mereka cuma tetangga kecamatan. Gitu. Tapi karena terjang ini ya, treknya ya. Dia di atas gunung sih. Waduh. Berarti aksesnya bener-bener ekstrim. Aksesnya bawahnya jurang, atasnya tebing. Oh my god, itu salah Tengahnya hati aku. Oh my god. Itu Masamba. Bukan Masambanya, Rampinya. Jalan dari Masamba ke Rampi begitu. Gitu. Masamba siapanya Masambo ya? Wah, takut banget ya. Kita agak bercanda aja guys di bawah. Ngerepet jurang dikit lah. Kita agak chill ya. Terus, waduh, ini mungkin kita bahas ke topik lagi, kembali ke topik. Gitu. Sambo. Gimana nih cara kakak survive di daerah terpencil yang kayak gitu tuh? Balik lagi sih, niat awalnya apa? Aku memang niat awalnya untuk mengabdi sih ya. Dan aku saat itu masih 22. Terus aku memang baru lulus. Jadi ya aku mikirnya ya udah deh gitu, mumpung masih muda, kapan lagi. Ini kesempatan yang menurut aku nggak semua orang bisa ya. Dan aku salah satu hoki dan beruntung sih ada kesempatan itu, karena aku di tim aku tuh angkatan 15. Itu rame deh se-Indonesia. Dari Provinsi Lampung tuh aku cuman bertiga, termasuk aku. Itu salah satu keberuntunganku. Dan di angkatan 5, teman-teman aku setim itu daftar ternyata ada yang dari angkatan 6, ada yang daftar di angkatan 13, dan mereka baru dapet di angkatan 15. Dan beruntungnya aku, this little girl sangat beruntung di angkatan 15 daftar, dan angkatan 15 itulah aku terpanggil untuk mengabdi. Wow. Aku harus terima kasih Kementerian Kesehatan. Wow, aku sampai merinding kali ini. Berapa orang itu kak? Satu tim berapa orang? Satu tim itu 6-8 orang, kebetulan tim aku 7 orang. Dan berbeda profesi, beda provinsi asalnya gitu. Wow, berarti Nggak ada emang yang sama. seluruh Indonesia disatuin Iya, untuk mengabdi. Terus itu untuk kegiatan apanya kak? Sehari-hari ngapain aja? Selama 2 tahun itu ya? Masak sama main kartu? Enggak, bercanda. Kita agak main gaplay dikit nih. Kalau untuk entertainnya nggak ada. Kalau entertain ya kita aja yang menghibur diri sendiri dengan main
main kartu, karaokean. Tapi karaokeannya apa ya? Paling di sana tuh yang punya gitarnya 1-2 orang, karena ya itu bawanya susah kan dari Mas Ambat, gimana cara bawanya, dan aksesnya yang cuma bisa lewat cuma motor kan. Ya karaokean gitu sih. Cuma kalau misalnya sehari-hari, karena aku tuh namanya Nusantara Sehat Team, jadi aku nggak cuma standby di puskesmas, nggak standby di rumah dinas aja. Jadi kita juga inovasi ke desa-desa. Kebetulan wilayah kerjaku tuh sampai 6 desa. Wilayah kerjaku sampai 6 desa, dan akses dari desa satu ke desa satunya itu bisa 5 jam, dan kita tuh harus menginap gitu. Kalau misalnya udah ke desa itu kita menginap dulu 1 malam, nanti balik lagi ke desa asal kita. Jadi aku lebih ke concern ke inovasi sih sama teman-teman aku yang lain. Kebetulan profesinya lengkap, cuman tim aku kemarin cuman kekurangan dari farmasi, jadi benar-benar dokter ada, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, bahkan laboratorium, dan aku gizi, itu kita jadi satu tim untuk buat inovasi. Dan namanya daerah yang sangat terpencil, tertinggal, dan terisolir. Jadi yang paling kita concernnya itu peningkatan pengetahuan sih, sama perubahan perilaku ya, gitu sih. Sama awareness iya, untuk mereka. Kalau dari masyarakatnya sendiri itu gimana ketika itu kalian datang, bakal terima apa enggak? Kayak Mereka sih welcome. Untuk penyambutan mereka welcome, sangat welcome. Cuman namanya kita ngasih edukasi yang mungkin itu hal baru, dan mungkin itu hal yang mereka sebelumnya punya kepercayaan lain tentang adat istiadat misalnya, tentang budaya mereka dan lain sebagainya. Itu sih yang mungkin agak susah, kayak mitos dan fakta yang harus kita benerin di sana, tentang adat yang misalnya nggak boleh ini sebenarnya nggak apa-apa, atau harusnya begini sebenarnya harusnya begini. Itu sih yang mungkin kita agak susah gitu ya. Dan kebetulan di tempatku ini adalah aku ini tim kedua setelah angkatan 9, kalau nggak salah itu angkatan 9 itu pernah juga mengabdi di sana. Jadi aku tim kedua jadi aku tinggal poles mereka, walaupun sebenarnya bukan poles jatuhnya, bener-bener ngulang dari nol ya. Dan aku berharapnya semoga program kayak gini tuh akan terus ada, karena perubahan perilaku tuh nggak bisa kan 2 tahun, dan ini tuh harus berulang. Kayak kita aja daily rutin tuh kalau nggak berulang pasti kita akan balik lagi melengsong lagi kan, begitu sih. Wah, keren banget ya guys. Aku tuh dari tadi dengerin merinding loh guys. Sebenarnya sehebat ini seorang anak bangsa untuk mengabdi di Kamu negeri. merinding karena ngelihat Emi atau kita? Aku dengerin serem banget kayaknya ya. Ya serem, agak serem nih kita pembahasannya. Aku bercanda loh. Wow. Terus suka duka perjalanan karir kakak nih apa aja? Sekarang atau yang selama ini? Selama ini. Aku sukanya banyak tantangan ya. Sukanya banyak lah pasti. Karena aku mencintai apa yang aku jalani. Dan itu prinsip aku sih. Apa yang aku jalani aku harus mencintainya dulu sebelum aku terjun lebih dalam. Dan aku takut tenggelam sih kalau misalnya aku nggak mencintai itu gitu. Dan suka dukanya ya lebih banyak sukanya, kayak kalau dulu masih mengabdi sukanya ya banyak banget, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, dan banyak hal. Kalau kayak sekarang yang freelance juga sukanya banyak, fleksibel, relasinya lebih luas, jam terbangnya lebih banyak gitu. Tapi dukanya, kalau untuk sekarang sih dukanya kayak kangen kegiatan yang konstan, yang fleksibel, yang berulang, aku kangen. Cuman kalau dukanya yang dulu itu sih, dukanya aku nggak bisa update ilmu gitu. Maksudnya ya update ilmu tapi semua serba terhambat kan. Kita susah banget tuh untuk dapat akses internet. Jadi dukanya waktu saat aku mengabdi itu kita benar-benar harus seaktif itu sih untuk tahu info terbaru, untuk update ilmu. Karena kita juga nggak mau 2 tahun itu kita cuman jadi pembawa berita yang lalu istilahnya. Kita nggak mau, setim itu terutama aku nggak mau selama 2 tahun tuh kita cuma ngasih ilmu yang itu aja tuh, sedangkan dunia ini berkembang begitu pesat kan, apalagi di VUCA era yang benar-benar nggak jelas, tiba-tiba berubah, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu sih. Suka dukanya lebih banyak sukanya sih. Banyak sukanya, berarti sangat mencintai pekerjaannya guys. Nah nih kan kita udah dengar Karinda pernah mengabdi, terus suka duka selama dia menjadi dietitian. Nah ini kira-kira apa nih kak, pasien-pasien kakak dari pengabdian sampai sekarang tuh kasus terbanyaknya itu apa ya? Dari
aku lulus ya 2019 akhir sampai detik ini sebenarnya sama sih. Gen Z yang kaum rebahan. Lebih banyak gitu sih ya perubahan pola hidup mereka yang jadi masalah utama. Dan sedentary lifestyle banget sekarang nih, apalagi semenjak new normal, semenjak COVID yang kita harus stay at home, ngerjain apa-apa dari rumah gitu. Jadi sedentary lifestyle itu Kemenkes sudah mendefinisikan bahwa itu adalah kegiatan di luar waktu jam tidur dengan defisit kalori yang amat sangat kecil. Jadi kayak kita nih sekarang, aku juga nggak munafik, aku juga kadang-kadang keikut nih pola sedentary karena kita tuh lebih banyak rebahannya di rumah ya, jadi lebih banyak mager. Itu sih yang sekarang dari awal banget, bahkan sebelum ada new normal, tambah ada new normal stay at home tuh tambah jadi gitu. Mager dan kaum sekarang yang apa-apa bisa diakses internet dan lain-lain, jadi tuh lebih banyak untuk explore dari tempat duduk, dari tempat tidur gitu. Nah itu ngebuat mereka jadi kebanyakan jadi bermasalah di itu sih, kayak perubahan pola hidup, perubahan berat badan, ya perubahan aktivitas, jadi kayak mager mau ngapa-ngapain. Yang dari dulu sampai sekarang banyak itu sih, masih banyak banget. Masih banyak. Berarti dari pola hidup nih yang paling banyak banget kasusnya. Wah emang benar sih guys, dampak dari COVID-19 ini agak besar banget ya di kalangan kita, bahkan semua sangat buruk sekali ya. Buruk sekali. Tapi ada nggak sih Kak solusinya biar keluar dari kata mager itu? Ada sih, ada banget. Nah aku juga kemarin sempat nyinggung ya, dan aku bukan sekali dua kali, setiap kali aku edukasi, setiap kali aku ada event, setiap kali aku ada project, aku pasti menyindir 4 pilar gizi seimbang sih namanya. Jadi 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama pasti usahakan untuk makan aneka ragam makanan. Jadi jangan sampai berulang itu lagi. Terus bervariatif ya. Terus yang kedua itu untuk terus beraktivitas fisik. Kita tuh benar-benar sampai nggak bisa ngapa-ngapain banget loh karena mager gitu. Even bangun jalan kaki aja kayak males banget ya. Nah aktivitas fisik ini tuh mulai dicanangkan lagi dari diri sendiri. Mulai dari bersih-bersih rumah tuh termasuk aktivitas fisik loh. Mulai dari jalan lah, pelan-pelan 15 menit gitu sehari. Dan itu terusin sampai frekuensinya berulang. Jadi habit lah gitu. Jadi habit yang baik untuk kita ke depannya. Terus yang pesan ketiga, pola hidup bersih dan sehat sih pastinya. Apalagi kita yang kemarin sempat pandemi, itu usahakan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Bahkan kadang-kadang kaum mager ini, aku sering beberapa kali dapat klien yang, aku tuh benar-benar sampai yang datang nih GoFood, aku mau makan aja, mau cuci tangan tuh males banget. Jadi aku cuma pakai tisu basah. Hal-hal kayak gitu ya. Nah itu semager itu loh gitu. Jadi ya itu sih pesan aku. Dan yang terakhir kontrol berat badan berkala. Dan itu memang iya, 4 pilar gizi seimbang ini yang selalu dicanangkan dimanapun, aku yakin. Dan itu pencegahan berbagai masalah gizi. Dan menurut aku gizi itu adalah base dari kehidupan ini. Semua kita ini berawal dari makanan. Jadi segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan setiap hari ini, ya kita harus aware sama intake apapun yang masuk. Even the small things, every piece is the truth of this body, itu kita harus aware. Jadi benar-benar apapun, nggak perlu deh sampai tahu ini gimana gizinya, atau maksudnya ini kandungannya gimana. Enggak, yang penting kita tahu apa yang masuk, dan kita tahu harus gimana untuk ngeluarin keringat, urin, terus dan lain-lain lah ya, dari aktivitas fisik, dari berpikir dan lain sebagainya. Gitu sih 4 pilar gizi seimbang. Tadi kan kakak sempat bilang harus makan yang bervariasi dan beraneka ragam. What if kalau orang makannya yang itu aja terus, itu apa dampaknya? Itu salah satunya gitu. Itu yang membuat jadi pola hidup itu berantakan, dan bukan nggak mungkin jadi burden impact ya, masalah ganda dan lain sebagainya. Bukan hanya obesitas, overweight dan lain sebagainya, efeknya, atau underweight dan lain sebagainya, tapi juga bisa lari ke misalnya diabetes mellitus contohnya. Kenapa? Karena tubuh ini bukan hanya butuh karbohidrat, bukan hanya butuh protein, bukan hanya butuh lemak.
bukan hanya salah satu, tapi mereka itu semua berkesinambungan. Dan bukan hanya gizi makro, tapi juga gizi mikro. Nah, gizi mikro itu termasuk mineral, serat, zat besi. Ini kadang-kadang orang yang meremehkan ya. Dan mereka nggak tahu bahwa setiap jenis makanan itu tuh pasti ada semuanya. Ada yang bilang, enggak kok buah itu vitamin doang. Enggak, siapa bilang? Buah juga ada kok lemaknya, buah juga ada kandungan proteinnya, buah juga ada kandungan karbohidratnya gitu. Semua itu ada, cuman nilainya yang mana yang lebih dominan. Nah, jadi itu gunanya kita mencanangkan, menggalakkan untuk makan bervariasi dan beraneka ragam. Dan harus tahu bahwa kita ini sekarang di Indonesia tuh bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi pedoman gizi seimbang. Ya, jadi isi piringku itu isinya tuh bukan lagi disempurnakan oleh susu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, cuman Temi. Enggak, bercanda ya. Jadi kita nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang namanya pedoman gizi seimbang sekarang itu adalah isi piringku yang isinya karbohidrat, makanan pokok, ya. Itu nggak harus nasi kok teman-teman. Teman-teman bisa ganti dengan kentang. Teman-teman bisa ganti. Kalau bosen nasi terus bisa kok pakai kentang, pakai mie, pakai roti dan lain sebagainya ya. Kita nggak mau juga jadi sesuatu yang pasif gitu ya, jadi sesuatu yang kolot, enggak. Terus yang kedua itu protein hewani. Protein hewani tahu dong, semua banyak banget ya. Iya, bahkan ikan-ikanan apa ya, hal-hal yang mungkin diremehkan sebagai protein hewani gitu ya. Terus yang ketiga itu protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan gitu. Olive oil. Iya, begitu ya. Dan ada yang bilang, terus gimana dong, masa ngolah tahu tempe tiap hari, tahu tempe enggak, bisa kok kacang tanah dijadiin sambal kacang misalnya gitu. Kan macem-macem ya gitu, atau dijadiin dressing salad misalnya gitu. Terus kayak yang keempat itu sayuran untuk pemenuhan juga zat mikronya, gizi mikronya, dan yang terakhir itu buah-buahan. Jadi yang katanya dulu disempurnakan oleh susu itu enggak. Susu itu sama halnya dengan protein hewani gitu. Gitu sih Kak. Wah, hebat banget guys, benar-benar cukup sampai ini ya untuk makan aja kayak harus mikir-mikir apa dulu ya, apa ya. Iya. Wow, keren banget, ini kita banyak masuk ilmu nih berbincang dengan Karinda di hari ini ya kan. Nih Kak, terus kalau mereka yang nggak aware sama asupan gizi yang dikonsumsi setiap hari itu dampaknya apa Kak? Ya, itu sih ya yang tadi aku singgung, dampaknya tuh balik lagi untuk diri sendiri. Dan pastinya bakal melebar kemana-mana, karena pionir paling pertama kan kita sendiri. Gimana kita mau ngasih impact positif buat sekitar kita kalau kita sendiri udah nggak aware nih sama diri kita sendiri. Apa sih yang paling pertama? Pasti love ourselves kan. Love ourselves tuh nggak cuman healing, enggak teman-teman. Gen Z yang sekarang lagi aware banget sama namanya mental health. Nggak cuman healing teman-teman, tapi aware sama apa yang impact, apa yang masuk ke dalam tubuh kita tuh juga salah satu bentuk love ourselves ya. Jadi gimana kita mau heal mental health kita baik-baik aja kalau konsumsi kita aja berantakan gitu ya. Gimana kita mau tenang secara lahir dan batin kalau kita aja kelaparan, terus kalau kita aja perutnya nggak enak nih karena makan yang enggak, terus banyak deh ya. Jadi menurut aku dampaknya itu banyak banget. Nggak cuman hanya itu, bisa lari juga ke konsentrasi yang menurun kalau kita nggak concern ya. Concern itu kan nggak harus nggak makan gitu, nggak. Kelebihan makan juga itu bisa menurunkan konsentrasi kita semua gitu. Jadi lebih kurang dan lain sebagainya, kita nggak boleh lebih, kita nggak boleh kurang, kita harus pas-pas aja ya, well balanced. Oke. Itu gimana Kak? Menentukan pasnya itu gimana? Menentukan pasnya? Iya. Ya, tepat jenis, jumlah, dan jadwal. Tepat jenis itu yang aku bilang tadi, harus aneka ragam, harus variatif. Tepat jumlah itu tahu loh jumlah yang biasa dikonsumsi dengan isi piringku tadi ya, macam-macam jenis makanannya itu harus tepat. Dan yang terakhir jadwal, tahu kapan makan pagi, tahu kapan selingan, tahu kapan makan siang, tahu kapan terakhir makan sore atau makan malam ya. Dan banyak yang salah bahwa misal nih ada yang ngejalanin defisit kalori, diet untuk menurunkan berat badan dan lain sebagainya, itu dengan mengurangi frekuensi makan. Enggak, sebenarnya tetap frekuensi makan itu 3 kali utama dengan 2-3 kali selingan. Kenapa? Selingan itu butuh banget, bukan hanya untuk sebagai selingan untuk
ngisi waktu kosong, enggak. Tapi selingan itu berguna banget untuk kita nggak balas dendam nih di jam makan selanjutnya gitu. Kayak dari pagi kita udah sarapan jam 7, terus kita makan siang nanti jam 12 atau jam 1. Kira-kira tuh waktu itunya kan kita lapar banget ya. Itu biasanya kita bakal balas dendam tuh di makan siang, makan nasi padang 3 bungkus. Nah itu yang nggak boleh teman-teman. Jadi itu gunanya makanan selingan supaya ada jeda sebelum kita makan dan nggak akan balas dendam waktu kita makan utama setelahnya gitu. Itu juga gunanya snack di jam sore, jam 3 atau jam 4, terus snack di jam pagi. Makanya sering kan kita kalau pertemuan, workshop dan lain sebagainya itu ada jam coffee break. Oh iya. Itu juga salah satu supaya kita nggak boring ya gitu. Selain untuk nggak boring ya itu gunanya supaya kita nggak balas dendam untuk makan utama gitu, nggak seberapa kelaparan. Dan jam selingan itu juga nggak boleh terlalu banyak input, nanti kita udah kepanjangan malah nggak makan utama, terus nanti kita makan lagi balas dendam lagi dan begitu seterusnya. Makanya itu tadi tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal. Wow, gitu. Oh, keren banget ya. Mas Temi ada pertanyaan untuk Karinda? Nomor telepon? Apa dong? Kalau misalnya gini Kak, untuk anak kos sendiri gimana sih? Kan karena kalau anak kos apalagi akhir bulan tuh kayak makan mie sama nasi, kadang mie doang, kadang juga nggak makan, kadang kan aku juga nggak makan sih kadang. Oh gitu. Ya karena akhir bulan. Terus gimana sih Kak cara meningkatkan awareness anak-anak kos ini? Kamu curhat. Tipis-tipis. Ya itu sih tadi ya, kalau kita udah bisa well balance tepat jenis, jumlah, dan jadwal, itu kita bisa memanage. Kita tahu nih per bulan, anak kos ya, kita tahu nih per bulan tuh berapa nih keuangan kita. Jadi kita tuh harus udah bisa kontrol. Gak harus mahal kok, makan gizi seimbang tuh gak harus mahal, apa aja bisa. Yang tadi aku bilang protein hewan itu kan nggak harus apa misalnya makanan-makanan yang mahal, daging merah gitu, enggak. Yang penting bervariatif itu kuncinya. Sekarang tuh banyak kan makanan-makanan yang mempermudah kita. Kalau yang kayak males masak dan lain sebagainya, sekarang udah banyak kok makanan setengah jadi, frozen food dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti frozen food dengan pengolahan yang gitu terus dimakan terus ulang-ulang ya. Maksudnya kayak sekarang udah banyak kan kayak ikan yang udah dibersihin, kita tinggal goreng, tinggal masak dan lain sebagainya, kan udah banyak banget. Itu mempermudah juga. Nah, awareness untuk anak-anak kos tuh itu sih. Gimana caranya? Love ourselves itu kan banyak ya. Gimana cara kita tuh memanage dari awal? Harus dari awal itu well plan, well prepare, well manage. Nggak harus, nggak cuma tentang edukasi dan lain sebagainya. Itu juga base kita sendiri tuh yang harus dipikirin. Ini kan makanan berhubungan dengan kesehatan, as always. Gimana kita mau, misalnya nih anak kos tuh kuliah, anak kos yang kerja gitu, gimana kita mau fokus kuliah, gimana kita mau fokus kerja kalau kita aja tuh nggak sehat badan gitu. Jadi makanya awareness-nya itu sih, kalau bisa setiap bulan tuh udah disusun menunya apa gitu. Kan kita juga di Gizi itu diajarin pembuatan siklus menu, pembuatan menu gitu-gitu ya. Itu gunanya supaya kita udah tahu nih siklus menu kita gimana gitu. Yang penting variasi, bervariatif, dan aneka ragam. Itu sih, misalnya tahunya di hari ini mungkin bisa tahunya di hari ini jam makan siang, mungkin bisa besok di jam sore. Terus nanti siangnya diganti dengan tempe dan lain sebagainya lah. Dimainin aja, yang penting setiap kali makan itu mengandung isi piringku tadi yang 5 tadi. Gitu sih. Banget ya. Tips dari aku. Tips and tricks nih guys, boleh dicatat, ambil catatannya sekarang ya. Langsung Iya, ambil catatan sekarang buat siklus menu ya. Betul nih Kak. Di Indonesia sendiri kan banyak banget terjadi yang namanya kasus stunting. Masalah tadi gizi seimbang dan pola makan nih kan. Nah Kak, gizi stunting ini tuh apa sih menurut Kakak yang perlu di-aware lagi? Ya, gizi kurang dengan stunting. Stunting itu yang ditekankan adalah stunting itu adalah manifestasi dari sebelumnya. Makanya banyak yang bilang persiapan untuk jadi seorang ibu tuh nggak mudah. Kita harus dari remaja tuh aware sama diri sendiri, mulai dari konsumsi kita, pola hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik kita, termasuk zat gizi mikro yang tadi aku bilang kayak zat besi dan lain sebagainya. Apalagi kan remaja itu penuh dengan aktivitas, udah mulai menstruasi, jadi banyak yang keluar, jadi kita harus aware banget sama itu, karena itu adalah salah satu bentuk preventif penanggulangan kita untuk anak kita nanti. Itu adalah manifestasi kita untuk ke depan. Berarti harus aware ya untuk para perempuan.
dari masa muda nih harus banget yang namanya aware. Ini kayak gimana sih cara memutus rantai stunting di Indonesia? Nah, itu sih tadi ya. Dulu kita mencanangkan namanya 1000 hari pertama kehidupan. Tapi sekarang itu lebih kompleks dan lebih concern, lebih luas. Jadi 8000 hari kehidupan ya. Hari pertama kehidupan, HPK ya. Jadi dari anak itu konsepsi ya, dari 0 kandungan, dari masih di rahim ibu dulu sampai anak 2 tahun. Sekarang sampai anak remaja. Itu tadi. Jadi kita tuh persiapannya dari mulai remaja sampai dia menjadi ibu. Itu adalah salah satu waktu emas ya. Terutama anak-anak yang umur balita bawah 5 tahun. Itu adalah waktu emas mereka untuk menangkap banyak hal. Dan kalau untuk manifestasi pertumbuhan itu di pertumbuhan dan perkembangan otak itu waktu semasa ibunya hamil. Ada nggak sih kan momen di sana yang susah banget ngerasain gitu? Maksudnya orang-orang di sana tuh pernah ngelakuin apa gitu sampai terjadi hal yang kurang enak? Nggak ada sih. Aman-aman aja gitu. Nggak ada. Tapi kalau ditanya pengalaman berharga apa di sana, aku bisa move on dari orang yang salah. Berarti Iya, nggak ada. harus dialihkan dengan kegiatan yang positif ya berarti. Tapi beneran. Iya. Satu malam nggak naik motor. Iya. Serius? Cuman satu-satunya jarang ada sih Susi Air. Cuman dia cuman 10 tiketnya, cuman 10 seat dan 2-nya itu untuk emergency pasien. Jadi dulu itu 6 hari seminggu. Cuman pagi jam 8 sampai jam 9. Kalau terbang tuh paling cuma 35 menit, 55 menit tergantung cuaca. Tapi sekarang cuma 4 hari. Jadi kita udah pusing banget kalau 4 hari itu cuma Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Jadi kita udah pusing kalau ada pasien masuk Sabtu jam 9, pesawat udah lewat kan? Jam 9 dan dia harus dirujuk. Rujuknya nunggu hari Selasa. Nunggu hari Selasa jam 8 pagi. Stres. Ya, jadi ceritanya di ditandu jalan kaki. Serius. Aku pernah pasienku dan di sana tuh nggak banyak sih penyakit aneh-aneh ya. Cuman ya itu kalau misalnya penyakit gizinya banyak. Cuman penyakit aneh-aneh yang kayak jantung, kanker kayak gitu-gitu jarang malah. Kecelakaan kerja sih di sana. Dan benar-benar pasien tuh pernah ada yang sampai patah kakinya, kena paras. Dan itu kita tandu karena udah nggak ada pesawat. Kita tandu ke bawah dan itu 2 hari. Dipercepat lah. Jadi tuh kalau misalnya di sana tuh sistemnya gotong royong. Kalau udah nandu, ada kali 1 kampung ikut. Karena kan udah 3 tiang, capek kan. Dan tandunya itu juga semua tandu bambu gitu. Terus itu pasiennya kalau dibawa-bawa gitu dia meringis. Makanya tenaga kesehatan ini kuat mental semua. Jalannya ikut jalan kaki, kita nggak bisa kan kalau mau naik kendaraan kita duluan nggak bisa karena dikit-dikit kita bius, dikit-dikit kita cek obat, dikit-dikit kita. Tapi malah habis di perjalanan ya kayak. Iya, habis di perjalanan. Tapi di sana ada fasilitas rumah sakit nggak ada sama sekali. Sama-sama. Bener-bener. Cuman puskes dan puskesnya pun exactly puskes yang nggak ada apa-apa. Puskes di tempat kita tuh maju banget loh. Di sana tuh benar-benar nggak ada tempat apa-apa. Tempat tidur. Ya ada sih alat-alat stetoskop dan lainnya ada, yang basic ada. Sambil makan nggak apa-apa? Iya. Kamu nggak nawarin aku sih. Aku loh dari tadi ngomong nggak ditawarin makan. Tapi ada yang orang yang udah begitu tetap rese begitu ya. Maksudnya ngotot dengan diri Batu sendiri. ya. Oh ada sih. ya Jadi ada di sana tradisi mereka gitu. Iya. Jadi Itu di sana kan tuh gitu sih karena Rampi ini kan berbatasan sama Palu. Ya. Berbatasan juga sama Masamba. Mereka nih ada yang anak mudanya udah kuliah sekolah di luar gitu ada, tapi ya itu mentok cuman Palu atau bukan Palu Poso malah di Poso daerah konflik iya. bukan Palu malah di Itu Poso sama Masamba. tempatnya Densus 88 Iya. ada di Poso, Dan itu benar-benar daerah konflik ya. daerah konflik. Nah mereka tuh udah sekolah di sana. Nah itu yang jadi musuh terbesar kita tuh mereka yang kuliah dan sekolah. Iya. Mereka merasa udah paling tinggi gitu. Jadi mereka merasa nggak tahu sih ini perasaan doang atau gimana, tapi emang iya. Karena mereka kan itu aja. Menikah pun sepupu sama sepupu. Situ-situ lagi. Boleh kan? Situ-situ terus. Jadi ada bidanku yang asli orang sana. Bukan tim kementerian. Itu ini dia punya tantenya sepupunya, tantenya suaminya sepupunya. Pokoknya kayak gitu dia ribet banget. Yang nenek itu nenekku adalah tante dari sudah keluarga. Coba cari Nondoa. Di mana sih? Nondoa. Boleh. Ini poster. Cari di YouTube, buka YouTube, Rampi.
Serius buka YouTube. YouTube. Iya, pernah masuk, bayangin masuk Indonesia terpencil. Bener-bener Apa Indonesia gimana? Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada yang videoin ke sana. Iya, Trans 7. Oh, Trans 7 ya? Selamat datang. Jadi kita tuh setiap naik motor kita bawa linggis. Oh my god. Buka jalan. Gila. Buka jalan. Merinding tau kak aku. Beneran. Pokoknya gimana aku bingung nih jelasinnya. Temen-temen aku yang di Papua itu internet ada. Gayanya doang Papua, cuman karena ya Iya itu sih. konflik kan. Iya. Mobil masuk. Iya. Tuh jalannya. Segitu. Oh. Ini adalah jalannya. Allahu Akbar. Bayangin codetku sebanyak apa. Bayangin. 2 tahun loh aku di sana. Wow. Internet nggak ada, ya ampun sedih banget. Jadi Tuh. jalur itu apa sih, kayak hutan ya? Hutan, dari hutan. Tebing Mereka gitu tuh ya? cuma 4.000 warga. Bukan kepala keluarga, warganya cuma 4.000. Terus di sana banyak ateis, banyak Protestan dan Pantekosta. Muslim tuh cuma 200-an. Tapi mereka toleran. Tapi kalau jalan gitu ada singa. 3 SMP gak bisa baca. The real 3 SMP gak bisa baca. Jadi kita tuh ngabdi bukan cuma kesehatan. Ih, ya ampun, jalanku 2 tahun. Jalanku sama Pantesan sehari semalam ya? Iyalah kayak gini. Padahal kaya banget loh di sana. Maksudnya Sumber gula daya emas gitu. Sumber daya. Ini Mas Hamba nih yang bisa lewat mobil gini tuh Mas Hamba. Tapi kenapa nggak bikin jalan gitu ya? Nggak bisa itulah teksturnya. Oh, iya, Kementerian Dalam Negeri kita Iya. nih Dan itu juga kayak itu balik ke politik, nggak boleh kita bahas itu ya. Tapi emang pernah baru dibenerin, belum diaspal, baru dibenerin 1 kilo ke depan, 1 kilo belakang rusak lagi, 1 kilo ke depan, 1 kilo belakang rusak lagi. Memang susah. Gak akan selesai. Serem sih. Aku di sana serba mahal, lebih parah dari Papua. Lebih parah. Harusnya sih ya, karena emang mahal di sana. Ya karena aksesnya aja sesusah ini gitu. Dan sebenarnya bisa perintis lewat Saud Susi Air itu ngirim-ngirim barang, cuman 10.000 per kilo. Itu masih ada ngirim-ngirim barang. Iya, tapi mereka nggak terima semua loh Kak. Jadi mereka tuh paling makanan ringan, Oh. makanan segar. Makanya tuh di sana tahu aja satu kayak gini, itu 15.000 harganya. Gila. Yo, oh. Itu di desaku, karena desaku paling deket sama bandaranya. Kalau udah di desa yang aku bilang di ujung sama yang 5 jam itu ya udah 35.000 kali. Itu kalau misalnya makan di tempat yang enak gitu Kak. Nggak ada. Nggak ada lah. Nggak dijualan. Nggak ada. Seenggaknya yang Sama sekali nggak ada. Jadi kita tuh masak pakai kayu, pakai gas sama aja borosnya. Pakai kayu, kita harus bayar orang untuk beli bensin, buat sensor, buat motong-motongin kayu, buat jemur. Pakai gas itu 175.000 yang kecil yang hijau. Oh my god, jadi 20.000. 175 Bayangin. gila. Tapi memang iya, mereka nantang maut. Yang tadi jatuh itu yang baju hijau, itu emang joki andalan di sana. Jadi bupati semua segala pakai dia. Waktu Trans 7 kan dia juga kan yang bonceng, dia kecelakaan 40 meter. Yang nimpah dia tuh motor dengan muatan 200 kilo. Mereka tuh muatannya enggak bawa apa? gas, tabung gas 10, semen, apalagi gitu. Gila lah pokoknya. Ini 2 tahun bayangin guys, aku 2 tahun tanpa jaringan internet. Jaringan mobile aja susah. Nelfon ke keluarga gimana? Ya kalau ada sinyal, jam 10 malam biasanya ada sinyal tapi cuma sejam. Itu pun harus gini. Bisa begitu ya? Kalau gini ya kita loudspeaker gitu, jadi ngomongnya agak jauh. Kita ikat mana tempat Meskipun naik sinyal. gunung apa gitu nggak bisa. Ya bisa, tapi kan gunungnya jauh Pol. Siapa yang mau malam-malam ke sana? Dan di sana tuh masih adat loh Kak, adat banget. Iya sih, bener. Kita jalan berdua aja nih laki sama cewek, kita bisa di denda. Disuruh nikah langsung di saat itu. Cuman jalan kaki. Gimana kalau kita berdua Waduh. Sampingan. Iya ya, waduh. Dan di sana tuh dendanya gede-gede loh. Dendanya apa? 10 sapi Oh my god. Oh. Itu kayak kurban. Beneran. Nih yang ajang tuh yang baju biru. Itu yang kecelakaan 40 meter. patah Jokinya tulang ya, empat. jokinya ya. Dan itu masih aku di sana. Rata-rata mereka profesi apa? Terus kakak pegang dia. Ya Rata-rata. kayak gitu. Oh itu linggis itu. 4.000 orang yang tinggal di desa itu tuh apa? Petani. Pekabun dan petani. Terus mereka pendapatannya gimana? Dan itu baru Ya, nggak ada. jual Bukan hasil dari bumi situ. itu. Udah dijual Kak. Nggak jual ya? Mereka lebih memilih itu dimakan sehari-hari. Iya. Mereka nggak punya duit. Aku juga nggak ngerti ya dari mana. Cuman mereka main emas. Tapi itu kan orang-orang yang calak aja, orang-orang yang emang udah ini aja gitu, yang emang berani-berani aja, yang calak-calak aja. Dan itu pun mereka ini dikit-dikit kalau ada pendatang ya, yang bukan kesehatan dan bukan pendidikan, oh langsung
langsung pasang-pasang Tolak-tolak ya. tolak-tolak. Oh my God. Pokoknya asal bukan pendidikan sama kesehatan. Pendidikan pun kadang-kadang mereka dendam banget sih sama pendidikan di sana karena gurunya jarang datang. Mereka ngerasa kayak apa sih nggak berguna gitu, kayak seolah-olah gitu. Makanya kita yang NS ini, namanya kan NS ya, yang dari kementerian tuh bener-bener kayak bebannya berat banget. Ya disuruh ngajar baca, ya disuruh ngajar. Jadi Wah, semua ya. semuanya. Bahkan anak-anak tuh bingung ya, aku juga gimana. Oh ini pendeta sama ustadz juga mereka welcome. Tapi ya itu cuma satu. Bayangin sih dari 6 desa yang sejauh itu dengan luas 3.000 kilometer lah nggak ngerti. Pendetanya 1-2 gitu. Ya kita juga yang ngajarin ngaji, yang ngajarin lagu gereja, yang ngajarin nggak ngerti deh gimana pembacaan Alkitab segala macam kita juga. Jadi ya di sana toleransi banget sih. Toleransi Biasanya banget. memang yang terpencil gini Iya, lebih toleran banget. lebih kuat. Non nih ada acara kan di sana cuma non dan enggak kan sama ateis satunya, non dan muslim. Non acara tetap aja dia ada di satu rumah muslim yang masak juga, beda masak gitu. Nanti muslim acara pasti ada juga tempat non yang masak. Pokoknya toleran lah, kalau urusan toleran mah toleran banget. Tinggalnya di mana? Di rumah penduduk? Rumah enggak, ada rumah dinas gitu. tapi kita rame banget kan, setim aja bertujuh. Jadi ya kayak aku sama dokter aku, ya siapa yang mau ngalah aja yang keluar dari rumah dinas, aku di rumah warga. Gitu. Setahun terakhir, tapi setahun pertama aku masih di rumah dinas, setahun kedua aku di rumah warga. 2 tahun tuh full di sana apa sempet pulang-pulang ke Cuma Jakarta? 1 kali pulang, Juli 1 tahun pertama waktu Idul Adha itu aku sempat pulang. Itu pun karena aku pulang tadinya cuma sebentar, mau 5 harian doang, kan cutinya cuma 12 hari. Pas mau balik lagi aku kena COVID, ya udah. Jadi aku lama tuh, ada kayak 2 minggu pulang. Gara-gara itu aku juga pulang. Berarti sempat ngerasain orang-orang penduduk kena COVID di sana ya? Enggak lah, kayaknya di sana enggak gitu. Enggak, mereka tuh justru enggak ada kopi. Enggak ada Tapi kopi. ini mereka juga tetap prokes karena kan bupatinya tuh lebih sering ke situ loh. Bupatinya kan pintar dia, kampanyenya tuh di tempat-tempat terpencil. Mereka sering sana ya, tetap gaya-gaya kita juga yang pakai portal segala macam. Tapi mereka tuh Enggak ada yang kena. nggak ada yang ngerasa gitu. Dan kematian di sana yang gara-gara COVID saat itu ada 2 orang. Tapi tutup. Posisinya bukan karena itu. Memang Karena dia punya ISPA, punya saluran pernapasan memang. Tuh kayak gitu. Itu yang bawa-bawa Kedong. binatang. Bawa kedong, bawa segala macam itu seminggu lah. Dan lebih mahal. Nah, upah nariknya kayak ya. Upah nariknya. Itu tedong yang ratusan juta itu bukan sih? Tedong yang putih yang ratusan Yang juta. ratusan juta, kayak itu enggak ya? Itu tedong biasa, kerbau biasa. Di sana tahu nggak sih ojeknya berapa? Berapa? 1 juta. Ih, 1 juta. Gojek sebulan. Sumpah 1 juta. Buset. Jadi aku tuh mikir-mikir kalau mau ke Masamba, maksudnya kalau bukan urusan kerjaan ya. Dan kita tuh yang nggak bisa semua-semuanya dirembes. Kita tuh ngerujuk sebulan 2 kali. Ya kan kita nggak bisa pasiennya ngerujuk 2 kali. Dan kita kan harus ganti-gantian gitu. Event bukan ininya. Bener-bener 1 juta. Kalau hujan ya bisa 2 juta. Buset. Kalau hujan kan kita bisa 2 malam 3 malam. Jalannya nggak stabil. Aku juga pernah jalan longsor. Jadi nggak ada jalan. Terus gimana? Motong kayu dulu ke bawah buat jalan. PR banget. PR banget sih. Buset, effort Makanya banget ya. joki-jokinya tuh jago-jago. Ih sumpah joki-jokinya tuh Kan lebih biasa dari tuh ya. pembalap. Lebih dari pembalap. Karena udah hari-harinya yang dilewatin itu udah. Tapi lucu-lucu jokinya, ada yang patah gigi. Ada yang tangannya pengkor. Gara-gara itu. serem ya. Beneran ada yang kelingkingnya hilang. Waduh. Dan mereka minta ngebengkel semua gitu loh. Bukan, Oh, motornya ya? iya, karena padahal bukan teknik mesin gitu ya. Karena udah terlatih ya, gimana ya. Seru banget sih, seru banget lah. Jadi pengalaman yang nggak bakal terlupain ya. Iyalah. Banget. Kalau bukan kerja nggak mau kali. Iya sih. Takut sih gue. Tapi kalau hutan-hutannya gitu aman. Aku bingung juga kenapa ya malah nggak ada binatang buas. Masa sih? Ular paling sering, reptil paling sering. Cuman kata mereka sih ya gara-gara udah ada kehidupan kan, jadi ya. Dan mereka tuh pinter semua buka hutan, nggak ngerti ya. Tahu semua gitu loh. Kita ngeliatnya sama di Sama jalannya aja ya? gitu semua. Dan mereka tuh tahu semua. Mereka tuh katanya larian dari banyak kan orang Sulteng, yang tua-tua itu kelahiran Sulteng. Larian dari itu tempat konflik.
mereka lari buka kampung di atas gunung gitu. Iya, benar. Berapa mdpl deh gitu, pokoknya tinggi lah. Gila lah, pokoknya gila Berarti banget. mereka masih semua tuh kayak masih saudara gitu ya. Iya, ya iyalah gimana sih, kakakku adalah nenekku adalah ponakan. Tapi itu. Tapi itu incest nggak sih? Kenapa? Incest. Incest ya? Incest. Anaknya Iya, pasti mereka nggak kelainan apa-apa. kan. Ada Banyak. banyak, bukan banyak, nggak banyak yang gimana ya, cuman ya karena mereka udah melumrahkan kali ya. Dan di sana tuh banyak banget malah kasus kehamilan di luar nikah, banyak banget. Kalau ditanya anak remaja cuma bilang apalagi kah hiburan kita, aduh. Apa-apa? Dan apalagi hiburan kita, ya iya bener sih, gak ada handphone ya kan, bener. Baca nggak bisa baca, mau ngelukis nggak ada apanya, Nggak ada sarana. Nggak ada kanvas ya. nggak ada sarananya, mau main handphone nggak ada sinyal, ayo janjiannya gimana? Aku pernah Terus nanya, kontrasepsi gimana? janjiannya gimana? Ya itu makanya kita tuh di sana banyak lintas sektor, di sana tuh banyak sebenarnya ada BKKBN, tapi nggak pernah ada yang mereka ngerasa rugi kali ya mau naik ke atas rampi, maksudnya kan mengeluarkan banyak Iya sih, uang, bener. banyak Iya, iya. tenaga, banyak waktu. Jadi PNS-nya tuh jarang banget ada di tempat. Banyak PNS kecamatan, PNS dinas pendidikan, Terus pada di mana mereka? di Masamba, di Makassar ya, di mana tempatnya Tempat-tempatnya. mereka. Heeh, di Palopo. Polisinya aja nggak pernah ada, nggak pernah ada. Padahal deket loh dari Poso itu kan base-nya. Nggak. Nah dari Poso juga sama. Oh lebih parah kalau ke Poso Rampi bisa 3 hari. Jalannya tuh gini, berdiri. Wah, Lah gimana kan baca? beneran nggak berdiri. Jadi kalau misalnya pas turunannya kakinya harus manjang gitu, karena nanti kesabut-sabutnya itu kayak terowongan gitu dia. Kitanya harus jalan, nggak bisa bonceng. Ekstrim. Pokoknya nyawa lah di sana. Aku juga bingung ya kenapa bisa ada manusia di sana. Ya itu kan tadi kata bilang yang apa yang Iya, kabur. pelarian. Tapi maksudnya kenapa bisa akhirnya beranak gitu loh di situ? Akhirnya mereka menetapkan di situ. Ya, karena hiburan gitu. Dan nyaman, dan lingkungannya. Iya. Dan mereka tuh pacarannya jadinya lucu, kayak hari ini ketemu, nanti dijanjian hari Kamis ya. Nih gitu. Di mana sudut mana gitu. Beneran. Dan mereka tuh kebanyakan kejadiannya di rumah, karena kan siang tuh orang tua, pagi sampai sore itu Iya. orang tua tuh tani dan berkebun, kerja. rumah kan kosong. Atau di rumah sawahnya. Aduh, gila, pokoknya gila banget. Aduh sayang banget nih off cam nih seru nih. Pernah ngopergokin apa gimana nih? Pernah lah. Di bawah jembatan nih, ya Allah, sumpah aneh banget. Di bawah jembatan nih kalau misalnya, tapi nggak pernah mergokin yang gitu banget. Cuma ngeliat cewek sama cowok. Lihat dong. Ini paling kita ngapain gitu. Mereka takut banget sih sama kita. Kita tuh kayak, ya terutama yang kesehatan ya. Karena kita kan masih muda-muda dan ngerangkul mereka semua. Iya. Pokoknya di sana tuh aku bener-bener ngajar nari, iya. Ngajar bahasa Inggris, iya. Baca, calistung, iya. Bukan lagi gizi judulnya, udah mengabdi untuk segalanya sih itu mah. Bener-bener sama sekali. Malah seru dong kayak gitu. Iya. Tapi kalau kerjaan rumah ya jago-jago. Ya pasti. Dari SD, dari kecil-kecil aja udah pinter semua. Cuman sayangnya jadi belajar baca enggak gitu ya. Ih, nulis 5 aja. Yes. Gimana sih kebalik gitu loh. 5 kebalik. Ih, ya Allah, bingung. Itu guru-gurunya juga bingung. Bingung deh. Itu guru-gurunya banyak yang ngeluh. Gaji kita cuma 1.500.000 mau bolak-balik Masamba Rampi. Wah, Naik ojek 1 juta. apa? Naik ojek 1 juta. Naik ojek 1 juta. Ya itu dia orang selalu ngebahas itu, tapi kan kita ngebahasnya ya itu gunanya ngabdi, apa gunanya rumah dinas. Nah, mereka maunya bolak-balik gitu. Wah ya nggak bisa kalau Nah, sedangkan kesehatan ini yang memang orang-orang sana ya, yang bukan dari kementerian kayak kami, gaji 500.000. Dan itu pun kadang-kadang dibayar, kadang enggak. Pokoknya gila lah, kesehatan tuh gila banget. Makanya kalau misalnya tempat terpencil tuh aku lebih setujunya ya mending sekalian orang jauh kayak kita yang dari antar provinsi gitu kalau mau ngabdi. Karena dia jadinya otaknya nggak pulang terus kan. Kalau masih sama-sama, kalau pendidikan tuh rata-rata pulau tuh Sulawesi iya. Selatan semua. Pulanglah ke Makassar, pulangnya 5 bulan, naik ke atasnya seminggu. Kayak mana anaknya mau pinter. Ya kan? Itu masih masuk ke Papua. Enggak, Sulawesi. Sulawesi, Soalnya aku pernah bawain konten soal di Papua tuh mahal loh begini tuh ada orang-orang Sulawesi tuh pada komentar gitu. Nggak enak gitu komentar. Iya, karena kan ya gimana gitu. Coba deh Papua, Sulawesi Papua. tuh gitu katanya. Sulawesi itu banyak banget, hijau semua, maksudnya bener-bener kayak jantungnya Indonesia kali ya, dan di sana tuh masih banyak banget hutan, ya hutan dari hutan. Susah sih Sulawesi mah mau kemana-mana nyebrang. Sulawesi Oh iya. Selatan ke tengah nyebrang, tengah ke tenggara nyebrang.
karena dia bentuknya kan kayak kal gitu. Dari utara aja, dari Manado ke Sangir, Ujung Pulau Sangir, so wah itu nyebrang lagi. Lebih gila lagi sih Manado. Di Rampi aja kucing dimakan. Manado tikus, ular. Aku mau nangis. Kucing lagi. Digorok digoroknya oeng gitu ya. Ya pun gak tega. Nggak digorok, dipentung. Aduh. Gila banget. Di sana tuh kita tuh nggak pernah loh jalan sama kucing. Kita kan kalau di sini jalan tuh sama kucing. Di sana tuh anjing babi temennya. Ayam sama bebek nggak ada karena di kerangkeng masing-masing kan punya tuh. Anjing sama babi. Jadi tuh yang takut teman-teman aku yang takut anjing tuh sampai nggak takut anjing. Karena udah biasa. Ya ampun anjing banyak pol anjing. Jadi yang muslim tuh kadang-kadang kasihan juga ya. Iya. Kita yang muslim tuh kadang-kadang mau duduk mau apa tuh bingung kan. Maksudnya karena banyak ini kan. Pokoknya kocak banget, bingung. Pengalamannya sih Iya. itu nggak pernah bisa dilupain. Kak, untuk stunting ini apakah penyebab utamanya adalah faktor ekonomi? Apa Kak yang melatar belakangi ini apa? Yap. Sebenarnya banyak ya kaitannya tuh akar masalahnya tuh banyak. Faktor utamanya sih ya awareness pastinya. Lebih ke pengetahuan sih, tingkat pengetahuan juga ya. Jadi gimana dia mau, ya ekonomi juga salah satunya gitu. Tapi bukan hanya faktor itu. Faktornya itu sebenarnya banyak dan utamanya we'll never know. Balik lagi ke diri sendiri ya. Utama itu pasti balik lagi dari diri sendiri, aware-nya masing-masing. Ada yang faktor ekonominya terhambat tapi dia peduli dengan edukasi, peduli dengan pendidikan dan lain sebagainya. Ada yang faktor ekonominya terhambat dan dia juga nggak peduli dengan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Banyak hal ya. Jadi balik lagi ke aware-nya masing-masing dan pola asuh sih, karena kan anak-anak tuh kebanyakan dari orang tuanya. Itu tadi gunanya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai orang tua, karena bakal banyak yang berkesinambungan, bakal banyak faktor yang berkaitan gitu. Lebih ke aware sih, awareness masing-masing ya. Aku mau tanya nih, mungkin ini agak personal gitu loh, Kak. Menurut kakak sendiri, profesi dietitian tuh di Indonesia tuh seberpengaruh apa? Opini kakak? Opini aku ya, in my opinion, karena ini profesiku, aku bilang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita kolaborasi sama semua pihak. Kita lintas sektor dan lintas program sama semua pihak. Dan ya itu yang aku bilang tadi, basic kehidupannya apa sih kalau bukan makanan dan gizi ya? Semua orang pasti makan gitu. Dan anak itu lahir itu tuh bisa lahir juga semua karena makanan kan. Maksudnya gimana dia bisa hidup kalau nggak dari asupan orang tuanya dan lain-lain selama masa kandungan gitu. Jadi aku ngerasa ahli gizi itu penting banget ya. Di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini tuh sangat butuh. Karena ya itu tadi, kita tuh adalah, makanan itu adalah base dari segala sumber kehidupan ini, dan ahli gizi itu membantu untuk saling mengingatkan, saling awareness untuk berjalannya hidup ini. Gitu sih. Berarti emang ini profesi yang benar-benar mulia banget guys. Keren ya. Terus kayak ada tips and tricksnya nih buat teman-teman kita yang kira-kira mau ambil jurusan sama seperti kakak, sebagai dietitian atau sebagai nutrition juga. Oke, buat teman-teman semua yang mau ngambil jurusan dietitian atau nutrition, terserah mau strata, mau diploma, apapun itu, balik lagi tips and triknya adalah lurusin niatnya apa. Gak harus pintar menurutku ya, asal kita udah mencintai dan kita mau tahu tentang itu dan kita tahu lurus niat kita buat mempelajari itu, aku yakin semua bakal dipermudah sih. Dan pastinya untuk gizi sendiri memang pelajarannya kompleks ya gitu. Semua, bahkan aku mempelajari sampai ke hukum kesehatan, bahkan sampai ke ekonomi pembangunan ekonomi kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu sih memang dari awal kalau memang mau cebur ke situ ya berenang, jangan berhenti di tengah-tengah menurut aku, karena ya sayang banget. Dan gizi ini tuh ilmunya lebar gitu, kita nggak cuman hanya belajar tentang, balik lagi ke dietetik enggak, kita juga belajar hukum kesehatan, kita juga belajar penyelenggaraan makanan, kita juga belajar
dietetik penyakit, kita juga belajar banyak kayak hal yang pangan gitu, industri pangan kayak gitu pun kita pelajarin gitu. Jadi ya menurutku karena beban studi yang agak berat ini, yaitu kalau emang udah mau nyebur ya harus berenang. Keren banget ya. Nih Kak, kan video ini bakal tayang di YouTube. Nah, kira-kira apa yang bakal Kakak sampaikan untuk diri Kakak di 5 tahun ke depan setelah Kakak lihat video Kakak yang sekarang ini? Yang bakal aku sampaikan untuk diriku saat ini, thank you for living. Thank you for struggling this 24 years. Dan aku yakin 5 tahun ke depan aku ngeliat video ini, aku udah jadi lebih dari yang ini. Amin. Aku bisa jadi orang yang makin berguna, makin bermanfaat bagi banyak orang, dan suatu saat 5 tahun ke depan mungkin, nanti nggak usah aku tonton deh sampai 5 tahun ke depan. Mungkin 5 tahun ke depan aku mau jadi video ini itu adalah manifestasi untuk orang-orang sekitarku, untuk orang-orang tersayangku, manifestasi untuk keluargaku, untuk orang-orang tersayangku. Kok aku 2 kali ya ngomongnya. Pokoknya kalau nanti aku lihat lagi, siapa tahu 5 tahun ke depan aku udah punya anak, 5 tahun ke depan aku udah punya keluarga. Nah, mami kamu keren loh pernah ngomong kayak gini. Itu aja sih. Wow, Karinda, thank you untuk sharing-sharingnya di hari ini. Wah, aku Thank you. benar-benar sangat wah tercerahkan gitu ya. Kayak kita mau makan apa ya? Nah, dari Mas Emi ada masih tambahan atau Oh iya Kak, aku mau nanya satu pertanyaan terakhir. Gimana kita caranya mengedukasi orang-orang yang dimana kita nih nggak punya background seperti Kakak, dan yang kita tuh kayak ngeliat orang-orang ini tuh salah makannya, ini salah. Itu gimana Kak caranya? Ya. Nah, itu tadi. Kita kasih tahu, even kita cuma tahu sedikit ya. Lebih ke sama-sama belajar sih, bukan menggurui gitu ya. Jadi walaupun basicnya bukan gizi, kita kan pasti bakal nyari tahu ya apa-apa yang berhubungan dengan diri kita. Jadi ya menurut aku kalau misalnya pas negor nih kita udah tahu, coba deh lu baca deh pedoman gizi seimbang, lu salah deh kayaknya gitu ya. Jadi it's okay menurutku, apalagi memang kita semua tahu pernah ada pesan bahwa sampaikan walaupun hanya sedikit gitu ya apa yang kita tahu. Jadi ya nggak salah menurut aku, ya caranya aja mungkin kayak jangan di depan umum dan lain sebagainya. Terus lebih kayak, persuasif ya? Ya lebih ke coba deh kita belajar bareng yuk. Aduh, belajar bareng gitu ya. Baca-baca konsumsi kita salah nih gitu. Makan bareng yuk. Boleh deh gitu. Boleh kan deh. jadi kan bisa berlanjut Iya, tuh tipis-tipis ya. gitu lah ya. Oke, berarti kita udah Kita akhiri ya. sampai di pertanyaan terakhir ya. Terus terima kasih Karinda udah rela-relain dateng ke ngobrolin di tempatnya. Nah, kita udah banyak banget dapet informasi dan ilmu. Jangan lupa untuk hit button subscribe-nya, terus di like, komen, serta share karena ini bener-bener ilmu guys. Kalian harus dengerin podcastnya, kasih ke orang-orang tersayang kalian. Kalian komen kalian makannya bener apa enggak guys? Betul. Komen. Jangan pagi seblak malam seblak, jangan guys. Jangan guys. Betul. Kecuali makan seblak pakai nasi nggak apa-apa. salah Aku guys. juga. Oke guys. Oke, berarti kita pamit undur diri. Aku Adelia. Aku Rinda. Aku Temi. Jadi see you. See you.